Selamat pagi saudara, kita bertemu kembali dalam doa pagi, hari pertama di bulan April ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mengucap syukur untuk waktu istirahat yang juga sudah Tuhan berikan melalui malam yang baru saja berlalu. Di pagi hari ini ya Bapa, sebelum kami mulai dengan segala aktivitas kami mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa untuk kami dapat memahami firman-Mu ini. Kami percayakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai dengan 33. Tentang pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudara, orang-orang Saduki yang ada di dalam bacaan Alkitab kita tadi dikatakan tidak percaya pada kebangkitan. Sehingga mereka bertanya tentang sesuatu menurut ukuran mereka sendiri. Mereka menanyakan sesuatu kepada Tuhan Yesus berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan pada waktu itu. Ayat 24 sampai dengan ayat 28 menceritakan tentang pertanyaan yang nanti dikaitkan dengan kebangkitan. Tentang perkawinan yang sesuai dengan kebiasaan pada waktu itu. Dan terakhir dikatakan, kaitkan dengan kebangkitan. Dengan pertanyaan tadi, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Itu sebuah tradisi pada waktu itu bahwa yang dilakukan adalah seperti yang dalam ayat 24 sampai 28. Lalu apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan, "Kamu sesat." Mengapa? Yesus mengatakan, "Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi pada waktu itu seringkali juga menjadi pertanyaan banyak orang pada masa kini. Terlihat dari banyaknya orang yang kemudian takut mati. Mengapa? Karena kita masih melihat juga banyak orang yang bertanya, "Kalau saya mati, nanti bagaimana ya?" Atau waktu muda tidak pernah berpikir soal kematian. Ketika badannya masih sehat,
Dia juga tidak pernah berpikir soal kematian. Tetapi ketika usia semakin lanjut, ketika tubuh mungkin juga mulai lemah atau mungkin sakit, maka mulailah memikirkan soal kematian. Muncul banyak keraguan dan juga mungkin takut menghadapi kematian. Kemana saya kalau sudah mati? Itu yang menandakan bahwa mereka punya pemahaman ketika meninggal atau mati hanya berakhir di lubang kubur. Mungkin ini yang menyebabkan banyak orang kemudian pesan kepada anak-anaknya ketika mau meninggal, nanti rawat baik-baik kuburan mama atau kuburan papa, karena ingat ya, di situ ada mama, di situ ada papa. Saudara, tapi ada juga orang yang tahu bahwa akan kembali ke rumah bapa jika dia meninggal. Tapi ketika kematian semakin dekat, lalu muncul keraguan-raguan tadi, seolah-olah yang selama ini dia yakini justru jadi pertanyaan, benarkah kalau saya mati akan pulang ke rumah Bapa? Memang saudara, kadang-kadang pikiran-pikiran manusia yang seperti itu muncul di saat-saat tertentu, di kondisi-kondisi tertentu. Tetapi melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kita diyakinkan kembali bahwa kehidupan atau kebangkitan itu sungguh ada, sungguh nyata. Jelas dari perkataan Tuhan dalam ayat 22 bagian akhir, Tuhan Yesus mengatakan, Ia atau Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Bukan Allah orang mati. Bukan hanya Allah orang yang hidup saat ini, tapi Allah orang hidup sesudah kebangkitan. Hidup dalam hidup yang kekal. Saudara, perkataan Yesus ini menjadi janji yang berharga bagi kita sekarang. Janji yang bisa kita percayai, bahwa ternyata kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Bahwa kematian bukanlah hanya sampai di lubang kubur atau di tempat kremasi. Bahwa kematian tetap tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang Paulus katakan. Kematian tidak bisa memisahkan dari kasih Kristus. Apapun juga sesungguhnya tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Buktinya, kasih Kristus membuat dia mati di kayu salib, bahkan dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Dan Yesus sendiri mengatakan, di mana aku berada, engkau pun akan berada. Saudara, Paulus dalam kesaksiannya selalu mengatakan kerinduannya akan hidup bersama dengan Allah. Karena dia percaya ada kebangkitan sesudah kematian. Dan seperti pengakuan iman kita juga, biarlah kita boleh mengakui hal yang sama. Aku percaya kepada kematian, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Yang kita ungkapkan setiap hari Minggu. Biar itu juga boleh menjadi sebuah yang nyata dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita tidak takut lagi ketika kita menghadapi kematian. Karena kita tahu ada kebangkitan. Sebagaimana Yesus mati dan dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Demikian pula dengan kita. Kita akan bangkit dan hidup di rumah Bapa, tempat yang kekal. Dan seperti apa? Kita tidak pernah tahu. Tuhan hanya mengatakan di dalam ayatnya yang ke-30 bagian akhir, hidup seperti malaikat. Artinya bukan menjadi malaikat, tapi seperti malaikat yang tidak lagi terikat dengan perkara-perkara dunia. Tidak lagi terikat pada situasi-situasi di dunia. Tapi sesuatu yang sangat indah, hidup yang kekal. Kematian
sesudah kematian ada kebangkitan. Itu yang kita imani dan amini, yang membuat kita mau terus hidup di dalam kasih kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini memang sementara. Tetapi ketika kami menghadapi maut pun, kematian pun, kami ingat dan percaya bahwa ada kebangkitan. Bagi setiap orang yang percaya adalah hidup yang kekal itu yang Engkau janjikan. Terima kasih ya Bapa. Mampukan kami untuk boleh menjalani kehidupan di dalam kasih dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Hingga janji itu menjadi milik kami. Hidup yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Bapa, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pergumulan virus corona ini, tolonglah para pemimpin kami ya Bapa, baik di pusat sampai di daerah. Berikan mereka hikmat akal budi, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi virus corona ini. Kami percaya Bapa, bahwa segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan. Begitu pula kami sebagai rakyat Indonesia, ajar kami juga untuk kami dapat mentaati apa yang menjadi peraturan pemerintah untuk mengatasi situasi sekarang ini. Biarlah kami boleh taat kepada aturan yang ada, sehingga kebaikan juga boleh terjadi. Ya Bapa, kami berdoa bagi para pasien penderita COVID-19 ini. Berikan mereka juga kesabaran, berikan mereka keteguhan, dan biarlah mereka boleh tetap memiliki semangat di dalam masa-masa pengobatan atau pemulihan, sehingga di dalam rencana Tuhan yang baik, mereka juga boleh dipulihkan, mengalami kesembuhan. Begitu pula bagi para dokter, perawat, dan tenaga medis yang menangani ini, Bapa. Biarlah mereka juga Tuhan berikan kekuatan dan semangat serta cinta kasih. Sekalipun memang tidak mudah, tetapi di dalam perlindungan-Mu ya Bapa, mereka boleh terus ditopang dan dikuatkan. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik. Kami percayakan mereka di dalam penyertaan dan tangan kasih-Mu saja. Bapa, kami juga mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini, dengan segala rencana yang kami miliki, dengan segala kegiatan dan tanggung jawab yang harus kami lakukan. Kami mau percayakan dalam tuntunan tangan kasih-Mu, dalam penyertaan-Mu, hingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudara.